warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimar Arifin dari kelas 10 MIPA 2, absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tata cara ibadah haji dan pengelolaan zakat serta wakaf. Yang pertama, haji. Menyengaja mendatangi Baitullah untuk menunaikan amalan-amalan tertentu dengan syarat rukun, tempat, dan waktu tertentu, termasuk kepada rukun Islam kelima. Tata cara pelaksanaan haji. Yang pertama, memakai ihram dan membaca niyat. Para jamaah haji mulai mempersiapkan diri seperti mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Dianjurkan pula untuk membersihkan diri seperti memotong kuku, bulu, kumis, dan sebagainya. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji. Waktu pelaksanaannya dimulai dari bulan Syawal sampai 9 Zulhijjah. Setelah itu jamaah haji pergi Masjidil Haram dan dianjurkan mengucapkan kalimat talbiyah. Yang kedua, wukuf di Padang Arafah. Wukuf dimulai tanggal 9 Zulhijjah ketika tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan hari nahar atau penyembelihan kurban. Saat wukuf, jamaah haji melaksanakan sholat jamak, takdim, dan qasar zuhur sampai asar. Berdoa berzikir bersama, membaca Al-Quran, dan sholat jamak, takdim, dan qasar maghrib sampai isya. Yang ketiga, mabit di Musdalifah. Kegiatan menginap sejenak dilakukan sesaat tengah malam sampai sebelum terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Di sini mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina. Dan melakukan sholat subuh di awal waktu. Dilanjutkan dengan berangkat menuju Mina. Yang keempat, bermalam di Mina. Bermalam pada hari-hari tasyrik, yaitu pada malam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang kelima, melempar jumroh Aqobah. Dilakukan di Bukit Aqobah, tepatnya tengah malam tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 butir kerikil yang dilempar satu persatu. Yang keenam, tahallul. Tahallul dengan cara mencukur atau memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Setelah tahallul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram kecuali berhubungan seks. Yang ketujuh, melakukan tawaf. Diawali dengan berwudu yang lalu memasuki Masjidil Haram dengan berdoa terlebih dahulu, lalu mulai tawaf dimulai dari area Hajar Aswad. Ketentuan tawaf untuk jamaah pria yakni pada putaran 1-3 dianjurkan untuk lari-lari kecil dan putaran 4-7 dianjurkan berjalan biasa. Sementara jamaah wanita tidak ada lari-lari kecil saat tawaf. Saat berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad dianjurkan membaca doa sapu jagat. Yang ke-8, sya'i. Dimulai dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah, perhitungan dari Syafa ke Marwah dihitung 1 kali. Begitupun sebaliknya sya'i. Sya'i diawali dengan niat dari Syafa menuju lampu hijau dengan berjalan biasa, lalu dari lampu hijau dianjurkan untuk berlari-lari kecil. Kegiatan ini untuk mengenang peristiwa Siti Hajar saat berlari-lari mencari air untuk Nabi Ismail alaihissalam. Yang ke-9, melontar jumroh secara berurutan. Tahapan selanjutnya adalah melempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Para jamaah wajib melontarkan 3 jumroh secara berurutan dimulai dari jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Masing-masing dilempar sebanyak 7 kerikil. Yang ke-10, tawaf wada atau perpisahan. Merupakan tawaf perpisahan saat hendak meninggalkan Mekah kembali ke negara masing-masing setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan haji. Dilakukan dengan berjalan biasa. Yang kedua adalah zakat. Sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam
untuk diberikan kepada para mustahik zakat sebagai wujud syukur atas segala hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Bentuk zakat yaitu ada dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Zakat mal, zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang karena telah mencapai nisab atau batasnya. Proses zakat. Yang pertama, muzaki. Muzaki membayar zakat kepada amil zakat. Yang kedua, amil zakat mengelola dan mendata para mustahik. Yang ketiga, amil zakat membagikan kepada para mustahik. Yang keempat, dengan zakat kita dapat mensejahterakan orang lain. Pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Zakat dikelola amil zakat untuk dibagikan kepada mustahik. Terdapat 8 golongan, diantaranya fakir miskin, fisabilillah, mualaf, garim, ibnu sabil, amil zakat, dan riqab. Organisasi pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat atau BAZ yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat atau LAZ. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dibuat dan diterapkan oleh Presiden RI ketiga, Profesor Dr. Haji Bakhrudin Yusuf Habibie. Kemudian disempurnakan oleh Presiden RI ke-6, Jenderal TNI Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2014. Yang ketiga adalah wakaf. Menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat umum. Rukun wakaf. Rukun wakaf yang pertama adalah al-wakif atau orang yang berwakaf. Yang kedua, al-mauquf atau harta benda yang diwakafkan. Yang ketiga, al-mauquf alaihi atau yang menjadi penerima wakaf. Yang keempat, al-sihah atau redaksi wakaf dari orang berwakaf. Pengelolaan wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan, wakaf adalah perbuatan pihak yang mewakafkan harta bendanya selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai keperluan untuk urusan ibadah maupun kepentingan umum. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 1977. Di tingkat masyarakat, wakaf ditangani oleh Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri. Di tingkat paling bawah, wakaf ditangani oleh KUA. Bentuk wakaf. Yang pertama, berdasarkan peruntukan. Yang kedua, jenis harta. Yang ketiga, berdasarkan waktunya. Yang keempat, penggunaan harta yang diwakafkan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.